Baik. Ya. Mengenai pencabutan izin juga alhamdulillah, Pak. Ya. Yang saya dengar adalah pencabutan izin operasional kegiatan Sidikiyah pun sudah dibatalkan. Ya. Dan saya melihat sampai saat ini juga berjalan seperti biasa ya Pak ya. Tetapi Bah, yang selanjutnya ini kan tentang putra Abah Gus Beki yang saat ini sedang berproses. Ya. Yang opini di publik itu ada berita sekitar belasan santriwati di bawah umur. Ya. Ternyata ketika saya melihat publik, Bah, betul apa yang disampaikan Abah saat itu. Ya. Abah pernah menyampaikan ini masalah keluarga. Ya. Jangan dibuka, jangan seperti ini. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Saya terngiang saat itu ketika Abah terpublikasi di media-media dengan mengucapkan seperti itu kepada seseorang aparat yang saya ingat. Tetapi memang betul faktanya sampai detik ini saya mengikuti sidang Mas Beki, tidak ada belasan santriwati di bawah umur, Bah. Sampai detik ini. Bahkan hanya ada satu pelapor untuk persyaratan delik hukum supaya Gus Beki ini diproses, itu pun bukan di bawah umur, bahkan usianya 20 tahun kurang lebih kira-kira, dan saat ini usianya 25 tahun. Menurut Abah bagaimana? Tidak ada sama sekali. Itu semua rekayasa. Tidak ada sama sekali. Itu semua rekayasa. Astagfirullahaladzim. Rekayasa, dijadikan topeng rekayasa. Isunya sudah memiliki seorang cowok, sudah memiliki seorang laki-laki yang sering dibawa bahkan untuk iwik-iwik, bahasa kasarnya ngene. Masya Allah, ngene. Jan-jane iki bolongane sing ngene iki sapa? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Lalu peradilan ini tetap berjalan. Ya, ketika ada keinginan, ketika ada tumpangan, ketika ada kepentingan, Masya Allah, saya akan diam ketika ini tidak ada keterkaitan dengan pesantren. Saya akan diam. Tetapi betapa kecilnya ketika kasus ini, kasus rekayasa. Makanya ini akhirnya kita menjadi bingung. Ini sebenarnya kasus apa? Sebenarnya kalau ada saksi yang dilindungi mereka untuk tidak hadir di sini itu hadir, itu akan sangat bagus. Kita bisa buka karena kita sudah punya beberapa alat bukti, mau kita konfirmasi di situ. Kita akan ketemu mastermind dari skenario ini apa. Kenapa harus si Mas Beki harus jadi korban itu loh. Selain dia kena anak tunggal, pewaris dan sebagainya, ada sisi lain yang bisa nanti terungkap. Sayangnya kan ini terlindungi dengan tanda petik berbagai cara. Dari tidak mau dihadirkan secara normal, harus kami berdebat. Akhirnya kami menemukan pasal yang mewajibkan itu dihadirkan. Ketika sudah dihadirkan, ditangani, kemudian hanya lewat surat, dia tidak mau hadir. Akhirnya dengan surat itu kemudian dilindungi bahwa ini tidak perlu hadir. Ya sudah, rekayasa masih berlanjut kan. Apa yang seharusnya terjadi? Tidak terjadi, yang bisa terjadi? Iya. Ya batal. Dakwaan tidak terbukti. Batal demi hukum. Kalau tidak demi hukum, Ya, Bapak. batal demi hukum. Kenapa? Karena keterangan saksi sebagai alat bukti sudah disampaikan di sidang, tapi tidak berhasil meyakinkan majelis. Karena validitasnya sangat buruk. Kalau tidak menghasilkan, kalau tidak meyakinkan majelis. Gitu Kalau ya? majelis percaya pada omongan saya, itu kan terserah majelis saya, dia yang tahu. Kalau majelis teryakinkan oleh keterangan ahli bahwa keterangan saksi itu pada dasarnya sangat patut dipertanyakan kualitasnya, maka boleh jadi hakim akan menganggap keterangan saksi tidak bagus, tidak bermanfaat, tidak mendukung dakwaan. Artinya bisa diabaikan. Vonis abaikan. Oh jelas dong. Kalau hakim sudah ragu terhadap satu alat bukti, maka hakim akan abaikan alat bukti itu. Oh gitu. Iya. Bagaimana mungkin hakim ragu terhadap satu alat bukti, tapi dia pakai? Itu kan tidak mungkin. Keterangan palsu itu adalah kejahatan.
Gitu. Tetapi karena ini sudah yang merekayasa pintar sekali, mereka semua dipakai baju LPSK sehingga dia tunduk di undang-undang LPSK. Jadi ini saya kira rekayasa yang sangat sempurna, bagaimana menggantikan Mas Beki di opsit, bagaimana kemudian pelan-pelan pondok pesantren bisa diambil dan sebagainya. Ini kan gerakan yang terstruktur. Kasusnya sendiri berbasis kepada peradilan opini. Semua pabrik kena prank. Seluruh Indonesia, seluruh dunia. Viralnya kasus putra Kiai Jombang yang mencabuli belasan santriwati di bawah umur, sang predator. Siapa yang bertanggung jawab sekarang? Bagi saudara-saudara yang belum tahu jeluntrungannya, yang belum tahu ceritanya, Anda bisa searching di Google, Anda bisa searching di YouTube, sidang MSAT kasus putra Kiai Jombang. Anda akan dapatkan informasi di situ. Demi keadilan dan kemanusiaan. Mohon untuk pemirsa lakukan subscribe, like, dan komen di channel Sahabat NKRI. Terima kasih.